webinar intensif Pope Francis untuk bulan Mei ini. Yang saya lihat di screen saya Pak Rudi daripada Los Angeles, saya juga melihat rakan ya Anita daripada SFX Putrajaya Selangor yang di dalam screen saya. Saya harap nanti Anita boleh buka screen dan juga ya kawan-kawan semua. Ya, untuk memulakan sesi kita pada malam ini, mari kita mempersiapkan diri di dalam masuk di dalam doa pembukaan. Silakan Sis Elis, screen. Ya, sebelum kita masuk kepada doa pembukaan, ini adalah kita punya rundown untuk malam ini. Ya, pukul 8 ini kita mulakan doa pembukaan, nanti disusuli dengan video daripada Pope Francis sendiri untuk intensi pada bulan ini. Seterusnya kita akan mendengar sedikit pengajaran daripada Father Francis, dan sebelum itu mungkin Father Francis akan menerangkan apa itu PWPN, karena di sini Father mungkin ada ramai lagi yang tidak mengenali apa sebenarnya PWPN. Kalau saya melihat di sini hanya ada beberapa orang saja yang tahu. Setelah Father memaparkan perkongsiannya, kita akan ada buka kepada sesi soal jawab. Setelah sesi soal jawab, kita masuk kepada percakapan rohani 3 putaran. Nah, di sini juga nanti percakapan rohani 3 putaran ini akan dibimbing oleh beberapa fasil, dan saya berharap di sini Pak Rudi siap ya untuk membantu sebagai fasil. Dan setelah itu, setelah selesai percakapan rohani, setiap kumpulan itu akan membentangkan apakah hasil daripada percakapan rohani mereka. Dan kita akhiri dengan Father Francis akan memberikan tanggapan ataupun respon hasil daripada percakapan rohani tadi. Dan kita bergambar dan terusnya doa penutup. Kira-kira begitu perjalanan kita pada malam ini. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdiam diri sesaat untuk mempersiapkan diri kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas penyertaan dan rahmat sukacitamu yang Engkau limpahkan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudusmu bekerja sepanjang sesi webinar ini, supaya kami mampu mengenal, mendengar, dan menerima rahmat sukacitamu untuk terus bertumbuh dalam diri kami. Mampukan kami menyerahkan pribadi kami sepenuhnya untuk memuliakan nama sepanjang masa. Curahkanlah rahmat-Mu kepada Father Francis Lim sepanjang sesi webinar ini, supaya kehendak-Mu terjadi dalam pribadi kami masing-masing, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk kepada sesi pengajaran pada malam ini, mari kita sama-sama saksikan video intensi Pope Francis pada bulan Mei ini, yaitu formasi penabiarawati dan juga calon para padri. Silakan Sis Elis untuk menayangkan videonya. Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre y una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración,
de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva y espiritualmente. Y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad. Muchas veces puede ser difícil, porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que los lleve a ser testigos creíbles del Evangelio. Terima kasih Sis Elis. Ya, demikianlah tadi ajakan Bapak Suci di dalam POP Worldwide Prayer Network untuk bulan Mei ini. Berdoa untuk formasi calon biarawati dan juga calon para imam. Untuk itu kita akan mendengar sesi pengajaran atau perkongsian daripada narasumber kita pada malam ini menyampaikan kepada kita message apa tentang intensi ini. Di sini sukacita saya memperkenalkan ya narasumber kita pada malam ini adalah Father Francis Lim SJ. Beliau berasal daripada Melaka. 2001 menyertai Jesuit bahagian Jesuit Malaysia Singapore Region. 2012 ditapiskan sebagai padri, 2021 kaul akhir sehingga 2021, 2012 hingga 2021 Padre Francis juga sebagai pengetua di Sekolah Menengah Swasta Saint Joseph Kuching. Dan 2022 sehingga sekarang Padre Francis adalah sebagai Regional Superior of Jesuit of Malaysia Singapore Region. Ya. Untuk itu saya persilakan pada Francis Lim untuk menyampaikan sesi pengajaran malam ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pada. Ya, sebelum itu, sebelum Pada menyampaikan sesi pengajaran, di sini juga Pada akan menerangkan sedikit apakah sebenarnya PWPN ini, karena mungkin dia begitu asing bagi kita yang di Malaysia ini. Silakan Pada. Okey, terima kasih Winnie. Terima kasih kepada semua kerana sanggup mengundang saya untuk memberi sesi ini. Saya mau share screen ya nanti. Boleh ya? Boleh saya share screen ya? Okey, let me share. Okay. How do I play? Okay, saya mau play. How do I play this? Okay. Sorry ya. Ini screen. Alright. So dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, PWPN, nama penuhnya dalam bahasa Inggeris is Pope's Worldwide Prayer Network. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu ialah Jaringan Doa Sedunia Paus atau Bapak Suci. Bapak Suci ialah Holy Father lah kalau bahasa Inggeris. Paus itu Pope dalam bahasa Indonesia. So dalam sesi ini saya akan secara ringkas pertama ialah apa itu PWPN dan bahagian kedua ialah saya menerangkan sedikit sebanyak tentang wujud doa bagi bulan Mei tahun ini ya. So ada dua bahagian dalam sesi saya ini.
So, kita mula dengan perkataan paus. Saya pun hairan kenapa ikan paus dipakai untuk gelaran bagi Pope. Tapi sebenarnya saya pergi research hari ini, Pope itu sama dengan bahasa Belanda pos. Dalam bahasa Belanda Pope ialah pos. So itulah sebabnya bahasa Indonesia kebanyakan perkataan yang dipakai di sana dipinjam dari bahasa Belanda. Dengan demikian, paus itu sebenarnya adalah pos, yaitu sama dengan Pope ataupun Papa. Dan jaringan doa sedunia paus ini merupakan apa yang dikatakan Pontifical Society. Itu di bawah naungan paus. Tujuan Pontifical Society ini adalah pertama, menggalak umat Katolik di seluruh dunia untuk berdoa dan bertindak sebagai bahagian daripada misi universal gereja. So, umat Katolik mau dirangkumi sebagai bahagian daripada gereja universal. Dengan demikian, satu cara ialah meminta setiap umat Katolik itu untuk berdoa intensi ini. So, jaringan doa ini menyediakan intensi doa bulanan yang ditentukan dan diserahkan oleh paus kepada gereja. So, setahun sebelum ini, memang intensi doa bagi bulanan setiap bulan sudah disiapkan oleh paus dan sudah diset. Dan seperti sekarang, mungkin mereka sudah bersedia untuk intensi doa bagi tahun depan. So, memang dirancang terlebih dahulu lah. Bukan secara random, secara rawak mereka cari-cari doa intensi. Dan tujuan kedua daripada PWPN ialah diinspirasi oleh devosi kepada hati kudus Yesus dan kasih sayangnya terhadap dunia. So di sini PWPN ada kaitannya dengan hati kudus Yesus. Nanti saya terangkan sedikit dengan kenapa ada kaitan ini. Dan sedikit tentang sejarah PWPN, dia bermula pada tahun 1844 sebagai kerasulan doa. Dalam bahasa Inggeris ialah Apostleship of Prayer. Rasul itu adalah pengikut Yesus yang paling dekat dengannya. Dengan demikian, apostle itu atau rasul itu diguna untuk nama jaringan doa ini. Apostleship maksudnya dikirim, dihantar untuk misi. Itu maksud rasul. Dengan demikian, ada aspek misi daripada PWPN. Hanya pada tahun 2016, nama ini ditukar kepada PWPN, iaitu Jaringan Doa Sedunia Paus. Dan pada tahun 2020, PWPN diangkat dengan diberi status legal. Ada status undang-undangnya di Vatican City sebagai satu yayasan Vatikan. Dengan demikian, mereka mempunyai entitinya sendiri. Mereka berdiri sendiri. Tidak bukan sebahagian daripada satu pelayanan dalam gereja saja. Tapi ada legalnya, status legalnya. Dan PWPN ini hadir di 89 buah negara di serata dunia. Dan daripada PWPN ada bahagian remajanya yang dinamakan oleh Eucharistic Youth Movement. Saya tidak berapa biasa dengan ini, mungkin Father Alberto lebih tahu, tapi ada bahagian remajanya. Dan selain daripada itu, formasi PWPN dijalan melalui satu program yang namanya Way of the Heart. Ini pun saya tidak berapa biasa kerana PWPN ini agak besar di selatan dunia dan ada strukturnya sendiri. Tapi ini secara ringkas sejarah penubuhan jaringan doa sedunia paus. Dan pada permulaannya memang ada satu doa yang digalakkan di kalangan umat Katolik sebagai ahli dalam PWPN. Doa ini dipanggil doa persembahan harian. Di waktu pagi ketika bangun dari tidur, kita digalakkan untuk berdoa dengan
contoh doa begini. Saya dapat cari di internet ada 3 doa yang sama tapi ada perbezaan kata-katanya. Yang 2 lagi dalam bahasa Inggris. Ini saya kutip dari website di Indonesia. Yang saya mau highlight di sini adalah memang ada penggunaan setiap peribadi dalam Tritunggal Kudus, Maha Kudus. Bapa, kita arahkan doa persembahan ini kepada Allah Bapa. Dan ini merupakan doa persembahan. Maksudnya kita mempersembahkan diri kami sendiri kepada Bapa. Dan kalau kita lihat apa yang kita persembahkan kepada Allah Bapa selain daripada diri kita sendiri, saya unjukkan semua doa, semua fikiran, semua perkataan, tindakan maupun suka duka saya pada hari ini. So, semua pekerjaan saya, semua apa yang saya fikirkan, apa yang katakan, apa yang saya lakukan, saya persembahkan kepada Allah Bapa. Dan bagian kedua ialah dalam kesatuan dengan putranya Yesus Kristus. Saya mempersatukan, menggabungkan persembahanku ini dengan Yesus Kristus yang sentiasa dirinya mempersembahkannya dalam Ekaristi setiap hari. Kita tahu kan ada misa setiap hari di seluruh dunia. Saya ingin mempersembahkan diriku dalam gabungan dengan Yesus dalam Ekaristi. Dan juga pada masa yang sama, Roh Kudus yang menjiwai Yesus itu juga merupakan pembimbing dan kekuatanku hari ini sehingga saya siap sedia menjadi saksi belas kasih-Nya kepada Allah Bapa. So kalau kita lihat dari teks doa begini, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Putra Tunggal Yesus Kristus. Dan ada juga Ekaristi. Dan memang ini semua dilakukan sebagai doa persembahan. Dan pada akhir doa begini adalah bersama dengan Bunda Maria, Bunda Yesus. Dan dengan seluruh gereja, saya juga berdoa khususnya bagi wujud Bapa Suci bulan ini. So setiap bulan, sebagai contoh bulan ini, bulan Mei, di akhir doa begini adalah kita bacalah wujud doa bagi bulan Mei tadi kan, bagi formasi biarawan dan biarawati serta calon imam. So itulah cara kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan pada permulaan hari setiap hari. Dan ada kaitan dengan hati kudus Yesus. Kenapa ya? Sebabnya ialah pada tahun 1675 di Paray-le-Monial di Perancis, Yesus memperlihatkan dirinya kepada seorang sister namanya Margaret Mary Alacoque. Dia merupakan sister visitation. Dia hidup di dalam konvent dan dia tidak boleh keluar dari konvent. Sepanjang hidupnya dia di dalam. Dan pada satu hari pada tahun 1675 dia lihat Yesus datang kepadanya dan menyuruh dia untuk menyebarkan devosi kepada hati kudusnya. Dan Yesus memperlihatkan hatinya, jantungnya yang dikelilingi dengan duri, ada api yang menyala yang seperti lukisan hati kudus Yesus yang kita tahu sekarang. Menyebarkan devosi kepada hati kudus Yesus yang pada masa itu terluka oleh semua dosa-dosa dunia. Dan pada tahun ini, waktu itu di Eropah, kebanyakan orang terikut-ikut dengan pemikiran saja, di mana hati emosi hati itu kurang ditekankan. Maka ketika Yesus memperlihatkan hatinya itu mau
menyelit kepada orang umum bahawa selain daripada penggunaan otak yang rasional, tetapi hati yang penuh dengan emosi itu juga penting dan tidak harus dipinggirkan. Maka Saint Margaret Mary Alacoque diberi tugas untuk menyebarkan bahagian daripada hati kudus Yesus yang beremosi bagi seluruh dunia. Tapi masalahnya, Sister Margaret ini, dia tak boleh keluar dari konvent. Sebagaimana dia mau menyebarkan devosi hati kudus Yesus ini. So pada masa itu dia ada pembimbing rohani, iaitu seorang father, iaitu Father Jesuit. Namanya adalah Claude de la Colombière. Maka setiap perkataan yang kabar dan message dari Yesus itu diberi kepada Saint Claude. Dan Saint Claude lah yang membawa devosi hati kudus Yesus itu ke luar dunia. Dan dengan demikian, Syarikat Yesus, Society of Jesus, kerana Saint Claude ini merupakan ahli Society of Jesus, seorang Jesuit. Society of Jesus pun diberi mandat lah untuk menyebarkan hati kudus Yesus kepada seluruh dunia. So dengan demikian, doa persembahan harian ini, saya memperlihatkan di sini contoh yang kedua, di mana ada diselit perkataan hati kudus Yesus. So sama seperti doa contoh pertama tadi, ada Bapa, iaitu Father, then I place my heart, saya mempersembahkan hatiku di dalam hati kudus Yesus, putramu, yang memberikan dirinya kepada kita dalam Ekaristi setiap hari. Dan semoga Roh Kudus juga membuat saya sahabatnya dan rasulnya untuk misi compassion, misi cinta kasih. Dan I place in your hands, sama dengan tadi pada permulaan tadi, all my joys, my hopes, my works, my sufferings, everything I am and have, seluruh diriku lah, in communion with my brothers and sisters in this worldwide prayer network. So ada Bapa, ada Putranya, ada Roh Kudus, dan ada juga Ekaristi. Dan di sini ada tambahan, yaitu hati kudus Yesus. Dan di akhir doa adalah dengan Bunda Maria. Okey, dan wujud doa bagi Paus bagi bulan ini. So ini contoh kedua, doa persembahan harian. Satu lagi, yang ketiga adalah begini, juga ada Father, then offer you, saya mempersembahkan semua doaku, pemikiranku, perkataanku, perlakuanku, sukacitaku dan dukaku, in union with your Son Jesus' heart, dalam kaitan dalam digabungkan dengan hati kudus Yesus yang sentiasa mempersembahkan dirinya di dalam Ekaristi demi keselamatan dunia. Dan juga semoga Roh Kudus yang membimbing Yesus itu sentiasa menjadi pembimbingku dan juga kekuatanku hari ini ketika saya menjadi saksi kepada cinta kasih-Mu. Dan juga akhir itu ada juga disebut Bunda Maria dan doa bagi wujud Paus pada bulan itu. So ini adalah tiga contoh doa persembahan harian yang kita boleh lihat dari website lah, ada itu. Okay, so saya sudah sedikit sebanyak membentangkan ringkasan sejarah PWPN ya, dan tujuannya. Bahagian kedua, saya mau sharing wujud doa bagi bulan Mei tahun ini. Formasi para religius dan calon iman. Saya ingin tanya kepada semua, adakah anda tahu bezanya di antara perkataan religius dan imam? Ya kan? Religious itu biasanya ada sister, kita tahu di Sabah kan ada Franciscan Sister of the Immaculate Conception. Brother mungkin kenal
brother dari itu Elia, Santo Elia kan. Contohlah. Tetapi dalam religious juga ada father. So kita kan panggil mereka imam religious seperti saya lah. So selain daripada imam religious ada juga imam diosis. Okay. So di tengah overlapping itu antara bulatan imam dan religious itu ada imam yang religious. Tapi apa bezanya di antara religious dan diosis? Satu perbezaan adalah ini. Dalam struktur gereja Katolik ada pembahagian kepada dua jenis orang. Ya. Kebanyakan orang adalah orang awam seperti anda semualah. Yang dibaptis dalam gereja menjadi anak Tuhan, boleh menerima semua sakramen dalam gereja. Ini disebut orang awam. Tetapi ada sebagian yang dipanggil clergy. Clergy itu adalah lelaki saja. Dan clergy itu adalah dalam struktur gereja disebabkan oleh tabisan. Tabisan itu adalah satu sakramen daripada di antara 7 sakramen itu. Orang awam tidak akan menerima sakramen pentabisan. Hanya clergy saja. Dan lebih rumit lagi, lebih confusing lagi, dalam tabisan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu diakon, itu pelayan di altar. Diakon itu ada juga 2 jenis. Ada permanent diakon yang seluruh hidupnya adalah diakon. Dan satu lagi adalah diakon sementara, iaitu dalam transisi kepada ditabiskan menjadi father, iaitu padri, atau bahasa Indonesianya imam. So yang kedua itu tabisan imam. Imam itu boleh, sebelum ini, diakon itu boleh merayakan sakramen baptis dan juga sakramen perkahwinan. 2 ini saja. Sakramen yang lain, imam itu hanya boleh lakukan ialah selain daripada baptis dan perkahwinan, Ekaristi dan pertobatan. Okay, dan juga di sakramen orang sakit. Ya. Dan yang ketiga itu tabisan uskup. So, ditabiskan menjadi uskup itu merupakan satu sakramen juga. Dan uskup saja yang boleh mentabiskan imam yang lain. Dan juga biasanya uskup yang memberi sakramen penguatan. Imam tidak, hanya pada musim waktu Paskah ya, diberi kuasa oleh uskup untuk menyelenggarakan sakramen penguatan. So ini dinama tabisan ya. So orang yang sudah ditabis itu bukan lagi orang awam. Maka dalam struktur gereja Katolik hanya ada 2 kategori ini. Dan di mana itu kategori religious? Sebenarnya dalam struktur gereja, hierarki gereja tidak ada. Hanya ada 2 clergy dan orang awam saja. So kenapa ada religious then? Religious itu timbul daripada perubahan zaman dalam gereja, di mana ada kepentingan yang harus dilayani. Dengan demikian, mereka ini masuk religious, dan kebanyakannya bukan awam dan juga bukan clergy. Dan kaum religious itu boleh jadi lelaki ataupun perempuan, boleh jadi imam ataupun tidak jadi imam. Yang jadi imam itu setelah mendapat tabisan. Tabisan itu boleh jadi diakon, imam atau uskup. Dan itu asing, yaitu di dalam struktur gereja. Tetapi bagi semua religious, sama ada sister, brother ataupun father, mereka mengambil kaul, kemuniaan, ketaatan dan kemiskinan. Kaul itu adalah seperti satu janji atau komitmen hidup yang selama-lamanya dan dilakukan secara publik. Artinya 3 kaul ini harus diikuti oleh siapa-siapa yang mengambil kaul, ketiga kaul ini. Kemuniaan itu tidak boleh kahwin. Okay? Dan selain daripada tidak boleh kahwin ialah
memberikan dirinya secara serata kepada semua orang yang dilayaninya tanpa ada special lah. So tidak ada seorang perempuan yang dia suka, dia mau layan dia hanya dia orang seorang saja. No. Kau kemudian maksudnya kita free for all. Maksudnya kita minister to all. Kita melayani semua tanpa mengira background orang tersebut. Ketaatan itu adalah menaati superior kami, atasan kami yang akan memberi kami misi yang harus kita buat. So kita harus follow lah, taat, obey this superior. Dan kemiskinan maksudnya kita tidak boleh memiliki harta sendiri. Semuanya harus diserahkan kepada community ataupun kepada kongregasi, kepada semua untuk diguna secara bersama. Dan religious itu bersikap antarabangsa, tidak khusus di mana-mana tempat tertentu. Di mana ada greater need, di mana ada servis yang harus dilayani, kami harus pergilah. So secara antarabangsa. Ini adalah kaum religius. Bagi imam diosis, ya, mereka hanya mengambil janji, ya, bukan kaul. Janji maksudnya less serious, kurang serius. Mereka mengambil maksudnya mungkin di waktu depan gereja mengubah bahawa father itu boleh kahwin, ada isteri dan anak. Maksudnya imam diosis itu boleh kahwin lah. Tetapi imam religious tidak boleh kerana kami mengambil kaul kemuniaan. Tetapi bagi imam diosis itu hanya merupakan janji saja. Boleh ditukar bila-bila oleh undang-undang gereja. So, kalau dilihat di sini, janji imam diosis itu hanya ada dua jenis saja, kemuniaan dan ketaatan. Kemuniaan maksudnya tidak boleh kahwin, sama dengan kaum religius lah. Ketaatan itu taat kepada uskup, ya. Tetapi mereka tidak ada janji kemiskinan. Maksudnya imam diosis itu boleh memiliki harta. Mereka boleh ada rumah, ada tanah, ada bank account, mereka boleh simpan wang untuk siapa-siapa yang setelah mereka mati boleh diberi kepada siapa-siapa pun. Ini sungguh berbeza daripada imam religious. Okay? Dan imam diosis itu dihadkan dalam diosisnya sahaja, tidak boleh pindah-pindah diosis. Artinya bila seorang imam ataupun seminarian kan, dia masuk seminari sebagai mau menjadi calon imam, dia hanya masuk kepada diosis itu saja, tidak boleh pindah. Seperti contoh kalau ada seorang lelaki remaja muda lelaki mau masuk diosis Keuskupan Agung Kota Kinabalu, maka dia akan masuk seminari di Penang, lepas tu di Penang untuk studi filsafat, di Kuching untuk studi teologi. Setelah itu akan ditabiskan, dia hanya ditabiskan bagi diosis Kota Kinabalu, tidak boleh pindah. Dan seluruh hidupnya hanya ada dalam diosis itu. Kecuali lah kalau dihantar untuk studi di luar negeri, lepas tu harus balik, atau dipindahkan ke seminari untuk membantu pembelajaran kaum seminari, ya. Tapi setelah masa cuti mereka harus balik ke diosis masing-masing. So ini bezanya di antara imam religious dan imam diosis. Imam religious itu status mereka itu sama dengan religious brother or sister. Hanya yang beza itu imam itu menerima tabisan, sama ada diakon, imam ataupun uskup. Okay? So itulah sebabnya kalau lihat wujud doa itu ada dua jenis. Formasi para religius dan calon imam. Calon imam maksudnya lebih ke arah para diosis. Religius itu mungkin boleh jadi brother, sister ataupun father.
Okay, then reality zaman kini, panggilan kepada menjadi brother atau sister ataupun father sangat berkurangan. So, wujud doa ini ialah berdoa untuk panggilan yang lebih ramai lagi. Ya, tetapi bagi saya, untuk berdoa sekadar untuk panggilan yang lebih ramai lagi, lebih banyak lagi, itu tidak berapa penting. Yang lebih penting itu adalah berdoa bagi panggilan yang baik. Maksudnya, yang si remaja ini, dia menjadi seorang sister yang baik, dia menjadi seorang brother yang baik, seorang father yang baik. Bukan menjadi seorang father yang, kamu orang tahulah, ada jenis-jenis father yang tidak berapa baik. So, wujud doa ini harus ditujukan lebih kepada panggilan calon iman ataupun religious yang lebih baik. Dan doa ini di dalam doa ya, kita lihat teks doa ini. Semoga para biarawan dan biarawati, ini bahasa Indonesia untuk kaum religius. Biarawan itu bagi lelaki, biarawati itu perempuan. Maksudnya dikaitkan dengan biara. Biara ialah seperti convent ataupun monastery. Dulu-dulu kan setiap kaum religius biasanya tinggal di dalam biara. Jarang mereka keluar untuk melayani orang. Tetapi semenjak 200 atau 300 tahun yang lalu, yang paling dekat ini, ada kaum religius yang tidak lagi tinggal di dalam konvent, tetapi mereka menjadi misionaris yang boleh ke sana ke sini untuk melayani orang, membawa kabar gembira kepada semua orang. So, doa ini adalah bagi para biarawan dan biarawati serta para calon imam, supaya mereka ini tumbuh dalam panggilan mereka sendiri melalui pembinaan pribadi, pastoral, spiritual, dan community. So, pembinaan ataupun lain kata ialah formasi. So, kita harus doa bagi formasi kaum religius dan calon imam yang baik. Mereka harus diformasi, dididiklah. Bagi saya, formasi itu satu perkataan yang lebih general, lebih baik kalau dibandingkan dengan didikan. Ya. Kerana pendidikan mungkin dikaitkan dengan hanya pendidikan intelektual ataupun mereka lebih pandai atau lebih kenal dengan teks dalam Alkitab ataupun ajaran-ajaran gereja. Tetapi pembinaan atau formasi itu bukan hanya pembinaan intelektual. Ada juga pembinaan peribadi sebagai seorang yang seimbang dalam segalanya. Seorang yang seimbang dalam emosinya. Dia boleh menahan perasaan marahnya. Dia boleh bergaul dengan orang dengan baik. Tahu memberi emosi, berempati. Pastoral itu maksudnya sangat mau melayani orang yang di pinggiran, orang yang tidak ada apa-apa. Melayani itu bukan hanya dari segi spiritual, tapi juga dari segi emosi, ya, orang yang memerlukan dukungan emosi ketika mereka melalui zaman detik-detik duka mereka dalam hidup, so mereka mau dengar perkataan ataupun emosi yang empati dengan mereka. Dan selain daripada itu juga membantu orang miskin, mereka yang tidak mempunyai pendidikan yang baik, so kita harus membantu mereka dari segi pendidikan anak-anak, semua itulah. So, spiritual itu kita tahulah semua father, sister ataupun brother itu mau membantu dari segi spiritual. Dan juga community, bagaimana hidup bersama, bukan hanya di dalam biara atau community religious mereka, tetapi hidup bersama dengan orang lain, di mana relasi mereka baik di antara semua orang. Tahu
menyelesaikan konflik di antara orang, generous, open, kind to other peoples. So sehingga mereka semua ini mampu menjadi saksi Injil yang kredibel, yang saksi Injil yang baik. So ini teks doa yang kita harus pikir baik-baik ketika kita berdoa wujud ini sepanjang bulan ini. Bukan hanya untuk berdoa bagi lebih banyak lagi father ataupun sister atau brother. Lebih penting lagi ada panggilan yang baik. So formasi yang integral itulah maksud saya lah. Bukan hanya formasi tahu lebih tentang Alkitab. No. Tahu lebih tentang cara berdoa. No. Kita harus seimbang dalam setiap aspek diri kita sendiri. Oops. So menjadi saksi bagi Kristus. So formasi juga harus berterusan. Bukan hanya ketika mereka ini calon imam atau para seminari atau sebelum kaul akhir. Setiap kita ini orang awam pun harus menerusi formasi yang berterusan. Kita selalu belajar sepanjang hidup, kan? So dengan demikian pembelajaran itu atau formasi itu tidak akan berkesudahan, tidak ada selesainya. Dalam perkataan yang dipakai oleh Pope Francis, dia ada juga guna setiap panggilan itu adalah berlian dalam bebatuan. Sebelah kiri itu berlian yang baru digali dari bawah tanah. Tidak berapa cantik, tidak cukup berkilau. So harus setiap berlian itu dari asalnya harus digilap, dikerjakan, dibentuk pada setiap sisinya supaya berkilau seperti contoh yang saya beri di sebelah kanan. So kalau Anda belum tahu lagi, berlian itu sebenarnya harus mempunyai banyak sisi supaya cahaya itu boleh reflected, dibias. Bila dibias dengan banyak, maka lebih berkilau. So contoh yang beri oleh Pope Francis ini sangat baik. Berlian di dalam bebatuan itu harus digilap. Seperti dengan penggunaan formasi, setiap orang itu sama ada religious, calon imam, ataupun semua orang lah. Anak didik, suami isteri, orang tua, semua kita ini harus menerusi formasi dari kecil dan juga setelah itu formasi yang berterusan supaya sentiasa dikerjakan oleh Allah menjadi seorang manusia yang lebih seimbang, lebih baik demi kemuliaan Allah yang lebih besar. So, formasi itu ada dua jenis, ke arah dalaman dalam bahasa Latinnya ad intra, dalam ya. So, dibentuk oleh kasih karunia Tuhan, mau menjalani hidup dalam doa, kerana doa itu membantu kita dalam relasi kita dengan Tuhan dan harus membantu kita dengan lebih dekat dengan Tuhan. Menyedari keterbatasan mereka, their limitation. Harus sedar bahawa kita orang yang terbatas. Bila kita sedar, baru kita boleh belajar dan berkembang dengan lebih baik. Kalau kita tahu kita sudah complete, sudah perfect, maka kita tidak akan mau belajar lagi, tidak mau lagi mengikuti formasi. Selain daripada ke arah ke dalam itu ada juga ke arah luaran, yaitu dalam bahasa Latin ad extra. Formasi itu ad extra memberikan kesaksian yang penuh pengabdian kepada Injil Tuhan. Apa itu kesaksian dan mengabdi kepada Tuhan? Itu sangat penting. We go out of ourselves, kita keluar dari diri kita sendiri untuk melayani orang lain. Selain daripada itu, ke arah luaran ialah bersentuhan dengan kehidupan orang biasa. Bagaimana kita boleh melayani orang yang di pinggiran, orang yang miskin, kalau kita tidak tahu hidup cara orang miskin, atau kita tidak tahu konteks hidup mereka. So dengan demikian, salah satu aspek formasi bagi calon imam dan brother dan sister itu adalah untuk pergi ke tempat di mana orang biasa hidup.
mengalami cara hidup mereka supaya kita boleh ada rasa empati, kita tahu konteks mereka, kita boleh bersama mereka setiap hari. So ini adalah formasi ke arah luaran. Kita harus tahu kehidupan orang biasa. Dan selain daripada itu, hidup orang biarawan dan biarawati itu hidup bersama. Hidup bersama itu tidak sama dengan hidup dalam komuniti, ya. Hidup bersama itu mungkin hidup dalam bangunan yang sama, keluarga pun kadang-kala hidup bersama, anak-anak kecil, anak remaja pun tidak mau ikut cakap ibu bapa mereka. Itu hidup di bawah bumbung yang sama, rumah yang sama. Tetapi hidup dalam komuniti itu maksudnya ada relasi yang lebih intimate lagi, relasi yang lebih baik. So kita harus membina hidup dalam komuniti, sama ada bagi dalam keluarga masing-masing ataupun dalam hidup dalam biarawan dan biarawati. So hanya ditegaskan oleh Pope Francis, hidup bersama itu tidak sama dengan hidup dalam komuniti. Hidup dalam komuniti itu lebih dalam lagi, lebih ada banyak konteksnya, aspeknya daripada hidup bersama. So contoh hidup bersama itu hidup dalam hotel. Kadang-kala yang kami di Jesuit pun, ada Jesuit yang datang melawat pun mereka anggap rumah kami ini sebagai hotel. Datang tinggal, lepas tu keluar, tidak cakap dengan siapa-siapa. So ini bukan praktis yang baik lah. So hidup dalam komuniti itu lebih adalah sama seperti keluarga, tapi harus lebih intimate lagi daripada keluarga. Okey, so saya beri dua soalan nanti untuk renungan anda semua. Yang pertama, apa yang boleh saya lakukan untuk promosi panggilan kepada kehidupan religius ataupun imamat? Imamat itu father lah. Yang kedua itu, apa kaitan kehidupan religius imamat dengan saya sebagai orang awam? Saya boleh guna idea yang saya sharing tadi, formasi integral secara berterusan, menjadi saksi Kristus. Okey, so nanti saya share dua soalan ini nanti. Sekarang mungkin ada soalan dari anda semua. Ya, terima kasih pada Francis sudah memberikan kita sedikit, bukan lagi sedikit ya pada malam ini. Ada banyak perkara yang kami belajar. Pertama tentang sejarah PWPN itu, ya itu mungkin ramai yang agak baru. Nah, yang kedua tentang intensi. Bukan karena kuantiti ya, Father, tetapi lebih kepada quality, yaitu padri yang baik. Nah, terima kasih, Father. Begitu sesi sebentar tadi itu membuka mata dan seperti menjadi teguran kepada masing-masing. Nah, kawan-kawan, sebelum kita masuk kepada sesi percakapan rohani, mari kita buka sesi ini kepada sesi soal jawab, dan sesiapa yang ada pertanyaan, ya dipersilakan. Boleh raise hand atau tidak mau raise hand, boleh juga di chat di kolom chat. Kita bagi masa 1 menit ya, Father. Sudah begitu lama setiap kali, terutama sekali pada bulan ini, Father, bulan Rosary. Setiap kali berdoa, habis doa Rosary itu biasanya umat akan menutup doa dengan, mari kita menutup dengan mendoakan intensi Pope Francis, lalu dengan mendoakan Bapa kami, Salam Maria, dan kemudian. Saya tidak tahu, Father, sama ada umat-umat kita ini mengerti atau tidak bahwa inilah sebenarnya intensi itu. Ya. Nah, ada soalan di kolom chat, Father. Oke. Apakah ada batasan usia untuk sebuah panggilan? Oh, Silakan, Father.
Kalau mau dilihat dari dua aspek ya, yang pertama itu aspek orang yang lebih tua, bagi saya orang yang kurang boleh diberi formasi. Maksudnya biasanya orang yang semakin tua itu caranya sudah set, susah mau bagi dia berubah dirinya, personalitinya. So kalau seorang itu dia hanya mau melakukan sesuatu itu dengan caranya sendiri dan tidak mau mendengar nasihat orang lain, kalau mau pada waktu usia yang tua itu mau ikut panggilan masuk seminari kah ataupun mau jadi suster atau brother, sangat sukar. Kerana hidup dalam community itu kita harus give in lah, let go maksudnya melepaskan kita punya pride, right? Kita punya apa yang kita suka juga kita harus let go. So dengan demikian kalau usia yang lebih tua mau masuk seminari itu sangat sukar. Dan aspek yang kedua itu harus ditanya kenapa orang itu menunggu terlalu lama. Apa sebabnya usia 20-an ataupun 30-an itu tidak mau masuk? Mesti ada sebabnya. Dan biasanya sebab itu tidak berapa baik. Mungkin dia tidak dapat, yang setahu saya, dia sulit untuk berrelasi dengan orang. So dia seorang pendiam dan sampai akhir 50-an, 60-an dia fikir, oh saya tak ada lagi pilihan lain, saya mau masuk biara. So ini dua aspek inilah. Tapi berbalik kepada panggilan Tuhan itu boleh jadi bila-bila lah, bila-bila. Artinya dari sisi Allah itu memang Allah itu sungguh generous, dia memanggil siapa-siapa pun. Tapi dari sisi manusia itu yang mau respon itu yang sulit, susah. I hope I answer your question. Bagaimana Pak Rudi? Atau silakan kalau mau bercakap terus. Cukup, terima kasih, sangat jelas. Oke, terima kasih pada. Oke, saya kira ada soalan lagi di sini pada ini daripada Sis Iblin ya. Bolehkah ikut guna doa yang di kalender tahunan Katolik yang macam sekarang tuh di kalender Sinod 2021-2024? Saya kira baik Sis Iblin ya unmute dan terus bertanya dengan pada supaya lebih jelas. Silakan Sis Iblin. Ya, salam pada yang maksud saya tuh yang yang itu doa yang intensif itu kan yang sekarang ini ada di kalender tuh, tapi dia punya doa kan tiap bulan pun dia bertukar-tukar, Mbak. Kalau macam sekarang dia intensi dia lain dia punya intensi begitu. Yang tahun bulan lalu pun lain. Jadi boleh ikut itu doa kata pada. Boleh, kan kita ada 20 jam, 24 jam sehari, doa banyak itu boleh kita buat, bukan hanya satu jenis sahaja kan. Kita boleh doa rosari, boleh doa divine mercy, pergi sembahyang misa, baca Alkitab. So doa itu sebenarnya dari hati masing-masing kan. Tujuan doa itu mau mendekatkan diri kita dengan Tuhan Allah. Ya, itu tujuan doa. So, apa cara doa pun boleh dipakai selagi tujuan itu dicapai. Doa itu sebenarnya hanya medium cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, so banyak doa yang ada dalam gereja Katolik. Kita ada itu what do you call Anda semua tahu kan, dalam gereja Katolik hanya ada dua cara berdoa yang rasmi
Rasmi maksudnya liturgi yang paling tinggi. Boleh tahu, Anda tahu apakah dua itu? Yang doa liturgi yang rasmi. I'm sure the first one you can boleh kan tebak. I think we call that divine office, ya, Father. Okay, one is divine office. Divine office itu kalau ikut buku atau sekarang dalam application ada juga, ada 7 kali sehari. Yes. Yang paling penting itu dari 7 kali itu ada dua kali yang paling penting, doa pagi dan doa petang, doa senja. Ya, Vespers, evening prayer, dan doa pagi itu Lord's, morning prayer. So itu di Ofisi prayer kah? Yang ibadat harian kah, Father? yes. Yes. Oh. So itu doa rasmi gereja ya. Itu sama statusnya dengan satu lagi. Apa itu yang satu lagi? Saya seperti cikgu lah bertanya soalan. Apa lagi? Sama Coba agak-agak apalagi satu itu doa gereja. Braver kah, Father? Itu sama pula, braver. Berbeda itu sama dengan ibadat harian. Oh, ya. liturgi gereja, doa liturgi yang paling tingkat tinggi. Rudy sudah jawab. Misa. Bisa kudus, bisa pagi. Misa harian, setiap misa itu merupakan doa rasmi gereja. So misa dan ibadat harian itu breviary itu sama taraf ya. Sama taraf. Hanya yang kurang di ibadat harian itu tidak boleh terima komuni lah, tidak boleh terima Yesus dalam hati kita masing-masing lah. Itu hanya perbezaan itu saya. Tetapi secara tekstual, secara teks itu dan secara cara untuk berdoa itu sama taraf ya. Mereka itu dua cara berdoa yang rasmi di gereja. Tapi maksud saya hanya mau tekankan di sini, kenapa kita berdoa? Kita mau berrelasi dengan Tuhan. Dan bagaimana kita berdoa? Kita boleh guna apa cara pun, selagi tujuan itu dicapai. Oke? Oke, Sis Evelyn, adakah sudah menjawab? Ya, saya kira sudah menjawab pada karena tidak ada suara sudah. Oke. Ya, thank you, Father. Thank you. Oke, sebelum kita masuk kepada bor, ada lagi mungkin boleh raise hand untuk menjimatkan masang. Pada mungkin sudah tidak ada ya. Ini sebentar lagi kita akan masuk di dalam sesi percakapan rohani dalam bor masing-masing. Nah, untuk pengetahuan kawan-kawan semua yang belum pernah mengikuti percakapan rohani, jangan bimbang ya, karena Anda akan dibagi kepada 5 grup dan di dalam setiap grup itu ada fasilitatornya yang ada fasilitator yang disediakan lah, di mana mereka ini sudah biasa menjadi fasilitator di dalam latihan rohani pemula. Antara fasilitator kita pada malam ini adalah mana ya? Marilyn, Belinda, ya, Pak Rudi juga kami ingin menjemput untuk berkolaborasi dan siapa lagi ya? Sebentar. Dan Martina. Elsie dan Elsie Eldis, adakah Elsie termasuk? Macam tiada sekarang. Oke. Sis Rosalind akan masuk. Nah, mereka adalah fasilitator di dalam setiap grup masing-masing. Untuk pengetahuan kawan-kawan yang tidak pernah mengikuti percakapan rohani, di mana ada 3 putaran. Putaran yang pertama itu adalah ya apa tanggapan masing-masing ataupun apa
respon apa yang kita lihat dan kita rasa setelah melihat video tadi dan mendengar apa yang pengajaran yang Fade sampaikan. Itu putaran pertama. Putaran kedua itu pula apakah tanggapan kita, respon kita, perasaan kita, pikiran kita setelah mendengar sharing daripada kawan-kawan kita. Manakala putaran yang ketiga itu kira-kira pada malam ini semasa pertemuan ini Tuhan bercakap apa pada pribadi kita masing-masing. Sebelum kita masuk kepada percakapan rohani, mari kita masuk di dalam doa sebelum percakapan rohani. Silakan Sis Elis. Boleh besarkan screen. Doa sebelum percakapan rohani. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan, untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya, untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Oke, untuk pengetahuan, sesi percakapan rohani 20 menit dan dikawal oleh fasilitator masing-masing. Silakan, Sis Elis. Sorry, Sis Winnie, mungkin pada ada soalan untuk direnungkan macam yang pada Ya. cakap tadi. Saya mau share screen-nya. Ya, boleh. Oh ya, pada ada menyediakan ini tadi. Mungkin boleh screenshot ataupun gambar supaya nanti fasilitator lebih mudah. Atau saya boleh masukkan dalam chat box, right? Ya, Pada. Box. Nanti saya kirimkan. Saya share dalam chat box. Okay. Alright. Renungan soalan pertama, apa yang boleh saya lakukan untuk promosi panggilan kepada kehidupan religius dan imamat? Yang kedua, apa kaitan kehidupan religius imamat dengan saya? Boleh renung tentang poin ini, formasi integral secara berterusan ataupun menjadi saksi Kristus di dunia. Okay. Terima kasih pada silakan Sis Elis. Saya juga sudah kirim di dalam WhatsApp group ya, PWPN. Semua sudah kembali ke main room tanpa membuang masa. Mari kita bersama-sama mendengar bagaimana ya perjalanan atau apa ya yang kita dengar bersama hasil perkongsian mereka di dalam percakapan rohani. Untuk itu saya jemput yang pertama. Ya, Pak Rudi terus. Silakan Pak Rudi. Oke. Saya sangat impress sekali ya dengan kelompok ini gitu. Saya merasakan perbedaan yang begitu jelas gitu dibandingkan dengan kelompok
saya waktu di Indonesia, itu sepertinya banyak bercanda atau kurang serius gitu. Di kelompok ini sangat serius dan apa ya, blunt sekali dalam berbicara, itu tegas mengenai Tuhan. Jadi, saya merasakan isi hatinya bahwa hubungan dengan Tuhan sangat dekat. Itu yang saya temukan pertama kali di sini. Jadi saya bersyukur bisa gabung di grup ini. Masih di sini. Kan Pak Rudi tadi sebagai fasil ya di kelompok percakapan rohani tadi. Betul. Ya, silakan. Mengenai Ah, mengenai pembicaraan di kelompok kami menyadari kalau usia kami itu usia orang tua. Jadi ada yang 53, saya sendiri 55, dan kami memiliki anak-anak yang masih usia teenager. Rata-rata apabila panggilan Tuhan itu memang hadir kepada anak-anak kami akan mendukung dan akan sangat bersyukur begitu. Di situ yang bikin saya cukup kaget gitu, bahwa loh kok mendukung? Umumnya kan kalau punya anak harus mewarisi dan harus meneruskan keturunan begitu. Tapi eh, teman-teman rata-rata mendukung dan menganggap panggilan itu begitu serius gitu. Saya merasa seperti diingatkan gitu, hingga saya harus meniru tindakan ini. Terima kasih. terima kasih Pak Rudi. Mari kita persilakan kumpulan seterusnya mungkin Sis Marilyn. Shalom. Untuk kumpulan kami, dalam soalan pertama Tuhan, renungan pribadi itu, apa yang boleh saya lakukan untuk promosi panggilan? Uniknya kumpulan kami ini kan, kami semua ini adalah pembimbing dalam katikatikal. Jadi apa yang kami buat untuk promosi panggilan ini adalah melalui pengajaran kami kepada anak-anak pandai sekolah. Salah satu dia untuk kehidupan religius dan imamat. Yang keduanya adalah mendoakan anak sendiri dipanggil menjadi salah satu religius. Nah, itu dari kumpulan kami. Yang kedua, apakah kaitan kehidupan religius atau imamat dengan saya? So, salah satu daripada grup kami itu kan, dia bekerja di dalam organisasi sister. Jadi, dia memang lebih dekat kepada kehidupan religius. So, bagi dia ini adalah satu panggilan untuk dia, biarpun di luar sana actually dia mempunyai banyak peluang untuk menerima peluang pekerjaan. Namun ini bagi dia panggilan itu sebab dia lebih dekat dengan gereja, lebih dekat dengan sister, lebih dekat dengan dalam berdoa. Dan juga untuk yang kaitan kehidupan ni kan, untuk yang religius ni, dari segi berdoa, belajar berdoa, dan maksudnya salah satu dia lah yang macam LRP ni lah, latihan rohani pemula, belajar daripada inilah. So, dan daripada ini juga sebagai apa yang kami apakan, kami menjadi saksi untuk rakan-rakan kami lah. Maksudnya membawa mereka, salah satu dia ni untuk mengikut inilah jaringan doa ni.
yang untuk mendekatkan ini. So itu daripada kumpulan saya. Terima kasih. Terima kasih Sis Marilyn, luar biasa kamu punya perkongsian. Silakan, kita tidak buang masa. Sis Elsie, adakah Sis Elsie termasuk dalam fasilitator tadi, Sis Elis? Oke, mungkin Sis Belinda? Sis Belinda ini spesial ini grup dia, karena ini offline ini. Mereka berkumpul di gereja ini pada. Silakan. Selamat malam Pada, selamat malam Penatia. Yang tukang kasih sampai adalah saya punya kawan, sebab kami di sini hybrid tadi. Saudara kawan baru lah, dia mau belajar. Jadi oke, silakan Tommy kasih sampai. Ya, silakan Tommy. Mana Tommy? Oke, selamat malam Anti. Selamat malam Fade. Oke. Setelah kami berbincang lama sih kita di Hello, dengar kah? Dengar Tommy, cuma muka kamu tidak nampak. Dia nanti kami aja. Dari segi bagi kami punya hasil kerja lah terus dari segi promosi panggilan tuh kami mensesarkan kepada yang pertama ibu bapak lah untuk macam mengadakan bengkel ataupun program kesadaran terhadap panggilan kepada ibu bapak selain memberi penerangan secara terperinci lah kepada dorang apa arti panggilan, sebab panggilan yang kita tahu ramai kan, maksud saya banyak. Jadi untuk macam selalu kalau belia yang kena bagi penerangan, tapi parents dorang selalu memberi kekangan lah bagi kami. Terus kedua dia belia lah penerangan arti panggilan. Dia bukan satu saja panggilan, tapi dia ada banyak panggilan begitu. Selain itu kaitan kehidupan imamat terhadap saya, kami ada bincang juga lebih kepada pembimbing dalam kehidupan rohani bagi orang awam dan menjadi contoh kehidupan sebagai kehidupan Kristen. Selain itu menjadi pemberi doa kepada masyarakat. Dan kesimpulan yang kami buat, orang awam ataupun tidak terkira dari golongan belia ataupun yang ibu bapak haruslah memainkan peranan untuk ambil tahu maksud dan arti panggilan supaya lebih terbuka dorang macam suggest anak-anak dorang atau keluarga dorang untuk turut serta dalam panggilan lah, begitu saja. Oke, itu saja, sekian. Terima kasih Tommy. Terima kasih grup Belinda dari Saint Mary Topokon. Seterusnya mari kita jemput dari kumpulan Sis Rosalind. Iya. Hai Father Francis, ini. Okay, saya Rosalind. Inilah dimaksudkan dengan hybrid tadi. Karena one of my yang masuk dalam grup kami, dia kata she's supposed to be in that group. Tapi dia termasuk dalam BOR. Tapi in the end, stay also lah, because dia tiga orang ya. Jadi soalan yang pertama, apa yang boleh saya lakukan untuk promosi? Okay, first is menarik atau menggalakkan orang-orang muda, especially kanak-kanak untuk mengikuti program. Dan kalau ada program-program yang macam memasuk sister atau panggilan untuk masuk father, kawan yang bersama kan, kita ada program-program macam tu. So mungkin galakkan mereka untuk mengikuti program inilah untuk melihat kepada mereka punya panggilan dan kita boleh berdoa bersama mereka. Dan juga one of the thing yang dibawa tadi, disebut tadi adalah pendekatan padre itu yang sendiri atau the sister sendiri, yang religious sendiri yang boleh menarik orang untuk
mengikuti program mereka lah, mengikuti imam ini. Karena kalau mereka, pembawaan mereka sendiri seperti pendekatan dengan kanak-kanak, karena kanak-kanak tu mudah untuk meniru mereka. So if they are tertarik dengan mereka, mereka happy, okay, so they can be easily influence lah untuk follow dong punya step. Okay, so ada soalan apa kaitan kehidupan religius? Okay. Memang kami tidak nafikanlah bahawa our padre and the religious are very important, memainkan peranan penting dalam kehidupan, especially dalam dalam gereja. Kerana apa saja mereka suruh kita buat, kita buatlah seperti like novena dan sebagainya lah. So doa novena dan membimbing kita dalam memastikanlah kita ini semua ikutlah, tidak saya kata tidak terpesonglah daripada apa-apa kita punya faith. Okay, so dan kita boleh terus berdoa kerana untuk taat setia untuk menjadi saksi Kristus. Okay, itu sajalah daripada kumpulan kami. Terima kasih, luar biasa, ringkas dan padat. Ya. Seterusnya mari kita jemput daripada kelompok Martina. Sudah tadi Silakan. sis dengan Marilyn tadi. Oh, Marilyn. Sis Elis, ada grup mana lagi? Berapa grup tadi? 4 kah? Atau 5? Ada grup dorong si Sis Veronica dengan Sis Anita, Evelyn. Oke, silakan. Sis Veronica. Atau Sis Evelyn sendiri? Iya. Ada orang masih ada kan? Ya, masih ada lagi nih. Oh, oke. Hai Father, apa kabar? Selamat hari apa ini Pentakosta. Masih ingat sekali ini pada yang paling bising. Jadi yang kami punya percakapan tadi tuh si Sis Anita betul yang ada mau pasta, tapi kami pun main terjun sejak tadi pada, tapi berhasil juga lah apa yang kami bercerita, biarpun si Josie sama si Veronica bantang saja. Jadi kami punya permenungan tadi, apa yang hasil kami dapat nih, apa kaitan apa yang boleh kami lakukan untuk mempromosikan panggilan kepada kehidupan religius dan imamat ialah bermula daripada diri sendiri, macam mana sejauh mana kami ini adalah mau dibentuk apa itu religius, sebab religius ini bukan saja untuk pribadi tapi bersiap sedia untuk dibentuk oleh untuk sekaligus menjadi pelaku firman, ya bermula dari diri sendiri dan sekaligus untuk keluarga. Jadi apa kaitan religius dengan imamat dengan saya? Jadi kami macam mana kami mau teruskan ialah macam seperti yang pada kasih tadi itu yang selagi kita masih bernapas, perjuangan kita dan proses adalah proses kehidupan adalah belajar untuk terus mendekatkan diri, untuk siap sedia dibentuk dan menjadi berjalan bersama dalam kehidupan untuk berbuat macam mana ciri-ciri menjadi seorang imamat yang bukan saja kepada di community tapi kepada gereja sejagat dan juga masyarakat yang lain. Begitu yang kami dapat tadi hasil perbincangan kami itu pada. Jadi macam si Anita pun ada share tadi pada yang dia ada share sama kami yang macam mana dia dia dari mula dia di PJ yang kalau beza di religious yang diocesan priest dengan yang Jesuit dengan yang lain punya pembentukan tuh ada beza. Jadi kami dapat sesuatu yang baru lah. Jadi kami jelas-jelas di sini pada habis kami disabat dari Jesuit. Begitulah kami dapat pada. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sis Evelyn sudah
berbagi malam ini. Nah, untuk itu saya persilakan Father sebagai tanggapan dan respon daripada hasil PR sebentar tadi. Silakan Father. Oke, thank you Vini. Saya sungguh berbangga Anda semua dapat menikmati dan memperoleh keuntungan, kebaikan daripada sesi malam ini. Dan ada energi dan tenaga dari Anda semua mau belajar, mau mendapat pengalaman baru berkaitan dengan intensi doa Bapa Suci. Juga lebih tahulah apa itu panggilan hidup sebagai religious dan imam. Tetapi saya juga tidak kurang menekankan tadi itu. Panggilan hidup itu juga untuk berkeluarga ya, berkahwin dan berkeluarga. Itu juga sama taraf dengan kaum religious ataupun imam, tidak lebih rendah. Itu satu perspektif atau pandangan yang dulu itu salah. Saya boleh cakap itu. Pandangan dulu itu bahawa panggilan kepada imam ataupun religious itu lebih tinggi daripada panggilan hidup berkeluarga. Itu tidak betul. So, ada orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan dengan cara hidup imamat ataupun religious. Tapi itu tidak banyak, tidak bermaksud, tidak banyak itu tidak bermaksud itu lebih penting. No. Tapi intensi bulan Mei ini adalah untuk panggilan yang baik dan juga formasi yang baik bagi orang yang dipanggil begini. Dan saya harap Anda semua bila berjumpa dengan orang muda, perempuan ke lelaki, kalau boleh menggalakkan mereka berfikir atau berdoa lebih dalam lagi tentang panggilan begini, cuba inspire mereka lah, inspire, menggalakkan, suruh mereka jumpa sister kah ataupun father. Ya. Kalau Anda semua belum tahu, dari Jesuit di Malaysia dan Singapura sekitar 40 orang, ada 6 orang yang dari Sabah. Ya, 6. Hanya tidak ada Jesuit yang tinggal di Sabah sekarang kerana ya kami tidak cukup lah. Okey. Itu saja yang ulasan saya. Saya harap Anda semua mendapat kebaikan daripada malam ini. Terima kasih respon atau tanggapan pada Francis. Terima kasih juga kawan-kawan semua yang sudah hadir pada malam ini. Semua sudah kembali ke main room tanpa membuang masa. Mari kita bersama-sama mendengar. Acara kita sudah sampai kepada akhir. Mari kita pergi kepada doa penutup dan diminta nanti pada Francis untuk memberikan berkat penutup ya pada. Ya. Mari kita mensyukuri segala rahmat, segala pengalaman yang kita alami, yang kita terima pada malam ini atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk rahmat bimbingan-Mu pada malam ini. Perkongsian daripada Pada Francis, pengalaman kami dalam sesi percakapan rohani, dan rahmat kesatuan untuk belajar hidup dalam sinod Bapa Suci. Bantu kami Tuhan untuk terus bertumbuh, berkembang, dan hidup dalam keheningan batin. Tekun untuk berdoa dalam penziarahan hidup kami. Semoga Roh Kudus menyertai dan memampukan kami untuk terus mengolah hidup rohani agar memanfaatkan karya pelayanan diri kami masing-masing. Semoga pengalaman hidup dan iman kami menjadi persembahan tulus ikhlas dengan kehendak-Mu. Berilah kami cinta-Mu dan rahmat-Mu Tuhan, sudah cukup itu bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Silakan pada Francis untuk berkat penutup pada malam ini. Tuhan sertamu Dan sertamu juga.
Semoga Anda semua diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih pada Francis dan juga rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada malam ini. Saya Winnie Veronica Bian, moderator pada malam ini, mengucapkan selamat malam dan semoga kita bertemu pada webinar yang akan datang. Terima kasih Thank you, Pak Pada. Rudi. Malam.